Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syana Hidayat dari kelas 11 MIPA 1. Di pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang tokoh nasional dan daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sebelum saya memaparkan tentang tokoh-tokohnya sebagai pendahuluan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pahlawan berarti orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran, pejuang yang gagah dan berani. Pahlawan perintis kemerdekaan adalah gelar pahlawan yang diberikan negara bagi mereka yang berjuang sebelum kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Dan setelah adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 membuat pembagian pahlawan-pahlawan sudah dihilangkan sehingga menjelaskan bahwa pahlawan nasional adalah pahlawan yang diberikan kepada warga negara atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan negara, atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa negara Republik Indonesia. Selanjutnya, beberapa pahlawan perintis kemerdekaan yang akan saya jelaskan di video ini. Yang pertama itu ada Insinyur Soekarno, lalu yang kedua ada Kapiten Patimura, yang ketiga ada Pangeran Diponegoro, yang keempat ada Raden Ajeng Kartini, dan yang terakhir ada Cut Nyak Tokoh perintis kemerdekaan yang pertama yaitu Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno atau yang biasa kita kenal dengan Bung Karno, beliau lahir di Blitar pada tanggal 6 Juni 1901 dengan nama Kusno Sosrodihardjo. Ayahnya bernama Raden Sukemi Sosrodihardjo yang merupakan seorang guru di Surabaya. Sedangkan ibunya adalah Ida Ayu Nyoman-Rai yang asalnya dari Buleleng, Bali. Insinyur Soekarno memiliki 3 istri, yaitu yang pertama Fatmawati, Hartini, dan Ratnasari Dewi. Nah, dari Fatmawati, ia dikaruniai 5 orang anak bernama Guntur, Megawati, Rahmawati, Sukmawati, dan juga Guru. Sedangkan dari Hartini, beliau dikaruniai 2 orang anak, yaitu Taufan dan Bayu. Dan dari istrinya Ratnasari Dewi, beliau dikaruniai seorang anak bernama Kartika. Dan selanjutnya, masa kecil Presiden Soekarno dihabiskan bersama kedua orang tuanya di Blitar, namun hanya sebentar. Sedangkan dilanjutkan tinggal bersama kakeknya yang bernama Raden Harjoko yang ada di Tulungagung, Jawa Timur. Beliau sempat bersekolah di Tulungagung, Jawa Timur, meski tidak sampai selesai karena harus tinggal bersama orang tuanya kembali ke Mojokerto. Dan selanjutnya yaitu pendidikan. Pendidikan yang ditempuh oleh Insinyur Soekarno saat di Mojokerto yaitu disekolahkan di sekolah di mana ayahnya mengajar. Lalu pada tahun 1911, Soekarno dipindahkan ke sekolah ELS atau Europese Lagere School agar mudah masuk ke HBS atau Hongere Burger School di Surabaya. Soekarno tamat dari ELS tahun 1915 dan dilanjutkan dengan tinggal bersama Hos Cokro Aminoto yang merupakan teman dari ayahnya sendiri yang juga dikenal sebagai pendiri Serikat Islam. Nah, pada saat di rumah Hos Cokro Aminoto, Soekarno mulai belajar dalam dunia politik dan juga berpidato. Setelah menyelesaikan pendidikan di Hongere Burger School atau HBS pada tahun 1921, Soekarno pindah ke Bandung, lalu tinggal bersama Haji Sanusi yang kemudian melanjutkan sekolah ke THS atau Teknisi C Honge School di jurusan Teknik Sipil dan lulus pada tanggal 25 Mei 1926 dengan gelar insinyur. Dan selanjutnya, peran Soekarno
yaitu pada saat muda, beliau mendirikan Algeme Studies Club di Bandung pada tahun 1926, yang setahun kemudian namanya dirubah menjadi Partai Nasional Indonesia atau PNI. Nah, di partai ini mengajarkan tentang kemerdekaan. Dan pada bulan Juli 1932, Soekarno bergabung dengan Partai Indonesia atau PI yang merupakan pecahan dari PNI. Dan pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuklah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, yang di dalamnya Soekarno menggagas dasar negara Pancasila. Dan dilanjutkan sebagai Ketua Panitia 9, menghasilkan Piagam Jakarta yang kemudian menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar. Lalu, beliau juga berperan dalam merumuskan teks proklamasi dan juga sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 yang bertempat di rumahnya sendiri, yaitu Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pada pukul 10 pagi. Dan dilanjutkan sebagai Ketua PPKI, beliau mengesahkan Undang-Undang Dasar. Tokoh yang kedua yaitu Kapiten Patimura. Pertama-tama yaitu biografinya. Patimura lahir di Hualoi Seram Selatan, Maluku pada tanggal 8 Juni 1783. Ayahnya bernama Frans Matulesi dan ibunya bernama Fransina Silahoy. Patimura memiliki seorang adik laki-laki bernama Yohanes. Ketika tahun 1810, Kepulauan Maluku diambil alih oleh Belanda, oleh Inggris, dan Patimura kemudian menerima pelatihan militer dari pasukan Inggris dan mencapai pangkat mayor. Dan selanjutnya, peran Patimura dalam memperjuangkan kemerdekaan yaitu setelah penandatanganan perjanjian Inggris-Belanda pada 13 Agustus 1814, Kepulauan Maluku kembali di bawah kekuasaan Belanda. Rakyat Saparua melakukan perlawanan kepada Belanda pada 14 Mei 1817, dan kebanyakan rakyat Maluku memilih Thomas Matulesi atau Kapiten Patimura sebagai kapiten yang memimpin untuk pemberontakan tersebut. Akhirnya, benteng Dustede berhasil direbut dari tangan Belanda dan semua tentaranya tewas, termasuk Residen van den Berg. Dan pada 11 November, Patimura ditangkap Belanda dan benteng Dustede kembali dikuasai oleh Belanda. Pada saat dibawa ke Ambon, Belanda membujuk Patimura untuk bekerja sama, namun ditolak, sehingga Belanda menghukum mati Kapiten Patimura. Kapiten Patimura tewas pada 16 Desember 1817 karena hukuman gantung di benteng Victoria, Ambon. Tokoh pahlawan selanjutnya yaitu ada Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro yang bernama asli Raden Mas Ontowiryo lahir di Yogyakarta pada 11 November tahun 1785. Ibunya bernama Raden Ayu Mangkorowati yang merupakan selir dari Sultan Hamengkubuwono III. Dan kehidupannya dikarenakan Pangeran Diponegoro sadar bahwa dirinya hanya terlahir dari seorang selir, Pangeran Diponegoro menolak permintaan Sultan Hamengkubuwono III untuk diangkat menjadi raja, dan beliau lebih tertarik dengan kehidupan yang merakyat dan keagamaan, serta memilih tinggal di Tegalrejo daripada di keraton. Lalu, beliau berperan dalam Perang Diponegoro. Nah, Perang Diponegoro ini dimulai ketika Belanda yang memasang tanda di tanah milik Diponegoro di desa Tegalrejo, yang membuat pangeran kesal kemudian menantang Belanda. Dan Perang Diponegoro akhirnya menyebar luas hingga ke Pacitan dan Kedu. Beberapa tokoh yang mendukung perang ini yaitu ada Kiai Majah,
yaitu tokoh agama di Surakarta. Kemudian ada SISKS Pakubuwono ke-6, dan ada Raden Tumenggung Prawirodidaya yang turut bergabung dalam perang ini. Dan pada tahun 1827, posisi Pangeran Diponegoro terjepit. Ini dikarenakan Belanda menyerang dengan lebih dari 23.000 prajurit dan membuat pada tahun 1829 Kiai Maja ditangkap. Lalu disusul dengan Sentot Ali Basya, dan pada tanggal 28 Maret 1830, pasukan Belanda yang dipimpin Jenderal Jacob berhasil mendesak Diponegoro di Magelang. Akhirnya, Pangeran Diponegoro melakukan perundingan dengan Jenderal de Kock di Magelang. Belanda menuntut Pangeran Diponegoro untuk menghentikan perang, namun ditolak, yang membuat Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Unggaran, Semarang, ke gedung Kepresidenan Semarang, dan pada tanggal 5 April 1839, Pangeran Diponegoro dibawa ke Batavia menggunakan kapal Pollux. Dan pada tanggal 30 April 1830, Belanda memutuskan untuk mengasingkan Pangeran Diponegoro ke Manado, dan Pangeran Diponegoro tiba di Manado pada tanggal 3 Mei 1830 dan langsung ditawan di benteng Amsterdam. Dan pada tahun 1834, Pangeran Diponegoro dipindahkan ke benteng Rotterdam di Makassar, Sulawesi Selatan. Lalu, Diponegoro akhirnya meninggal pada tanggal 8 Januari 1855 dan makamnya terletak di Jalan Diponegoro di Makassar. Tokoh selanjutnya yang merupakan tokoh perjuang yang memperjuangkan emansipasi wanita dan salah satu pahlawan wanita bernama Raden Ajeng Kartini yang lahir di Jepara pada tanggal 21 April 1879. Nah, Raden Ajeng Kartini berasal dari kalangan priai atau kalangan bangsawan. Ia merupakan putri dari Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan ibunya bernama M.A. Ngasirah. Kartini adalah anak kelima dari 11 bersaudara kandung dan tiri. Lalu pendidikan yang ia tempuh sampai usia 12 tahun, yaitu diperbolehkan bersekolah di ELS atau European Lager School. Namun di sini Kartini hanya belajar sampai usia 12 tahun, karena setelah usia 12 tahun, wanita di Jawa sudah siap untuk dipingit. Dan di sekolah ini, Kartini belajar bahasa Belanda. Nah, setelah itu, Kartini dijodohkan dengan Bupati Rembang, yaitu KRM Adipati Aryo Singgih Jojo Adiningrat, lalu menikah pada 12 November 1903, dan dikaruniai seorang anak bernama Susalit Jojo Adiningrat, yang lahir pada 13 September 1904. Dan peran yang dilakukan Kartini pada masa perjuangan, yaitu dikarenakan Kartini bisa berbahasa Belanda, dia mencari dari buku-buku, koran, dan majalah Eropa. Kartini mulai tertarik pada kemajuan pola berpikir perempuan di Eropa, dan mulai timbul keinginan untuk memajukan perempuan pribumi, karena perempuan yang ada di Indonesia, khususnya di daerah Jawa, itu status sosialnya rendah. Dan Kartini beberapa kali mengirimkan tulisannya dan dimuat di The Hollandse Lely, yaitu salah satu koran. Dan tidak hanya soal emansipasi wanita, tapi juga ada masalah sosial umum. Kartini juga melihat perjuangan wanita agar memperoleh kebebasan, otonomi, dan persamaan hukum.
Nah, suaminya yang mengerti keinginan Kartini mengizinkan dan mendukung Kartini untuk mendirikan sekolah wanita di sebelah timur pintu gerbang kompleks kantor Kabupaten Rembang atau kini dikenal dengan Gedung Pramuka. Nah, pemikiran-pemikiran Kartini itu menginspirasi tokoh-tokoh nasional Indonesia lainnya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tokoh nasional diantaranya seperti W.R. Supratman yang menciptakan lagu berjudul Ibu Kita Kartini. Beberapa surat dan beberapa tulisan Kartini yang menginspirasi dirangkum menjadi satu dan diterbitkanlah buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Tokoh yang terakhir yaitu ada Cut Nyak Cut Nyak lahir di Lampadang yaitu pada tahun 1848 dari keluarga bangsawan yang agamis di Aceh Besar. Ayahnya bernama Teku Nanta Setia adalah seorang ulu balang ke-6 mukim. Sedangkan ibunya adalah putri ulu balang Lampagar, sehingga ia mendapatkan pendidikan agama dari orang tua dan guru agama. Dan ketika berusia 12 tahun, Cut Nyak dinikahkan dengan Teku Cek Ibrahim Lamnga, putra dari Ulu Balang Lamnga ke-12 pada tahun 1862, dan mereka dikaruniai seorang anak laki-laki. Dalam memperjuangkan kemerdekaan, Cut Nyak berperang dalam Perang Aceh. Pada saat Perang Aceh melawan Belanda, Teku Cek Ibrahim, yaitu suami dari Cut Nyak tewas pada 29 Juni 1878, yang membuat Cut Nyak sangat marah dan bersumpah akan menghancurkan Belanda. Dan pada tahun 1880, Cut Nyak menikah dengan Teku Umar dan mengizinkan ikut bertempur di medan perang. Kemudian, perang dilanjutkan secara gerilya dan dikobarkan perang Fisabilillah. Saat perang yang terjadi pada 11 Februari 1899, Teku Umar tewas tertembak. Setelah suaminya meninggal, Cut Nyak lah yang memimpin perlawanan Aceh terhadap Belanda di daerah pedalaman Meulaboh. Dan selama 6 tahun dan dengan kondisi Cut Nyak yang semakin rentan, mereka tetap berperang mati-matian. Namun berhasil digagalkan oleh pasukan Belanda. Cut Nyak akhirnya tertangkap dan kemudian dibawa ke Banda Aceh dan sempat mendapatkan perawatan. Lalu Cut Nyak dibuang atau dipindahkan ke daerah Sumedang, Jawa Barat, dan ditahan bersama tahanan politik Aceh lainnya. Dan pada tanggal 6 November 1908, Cut Nyak meninggal karena usianya yang sudah tua dan sering sakit-sakitan. Cut Nyak dimakamkan di daerah Pengasingan dan makamnya baru ditemukan pada tahun 1959. Dan pada tanggal 2 Mei 1962, Presiden Soekarno melalui SK Presiden RI nomor 106 tahun 1964 mengangkat Cut Nyak menjadi pahlawan nasional. Itulah beberapa pemaparan mengenai beberapa pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Beberapa diantaranya adalah pahlawan nasional dan beberapa diantaranya juga adalah pahlawan daerah. Dan terdapat juga pahlawan yang berasal dari wanita. Sekian atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.